Banyak banget yang kesulitan mencari media tanam dan mereka harus beli walaupun butuhnya sedikit. Dan ini manfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Nanti di video selanjutnya bakal dijelasin dan tonton, jangan di skip, oke? Ini alamnya mendukung banget dan terlihat cerah banget. Di pagi ini nggak ada hujan, jadinya cocok banget untuk melakukan aktivitas dan juga menghirup udara yang segar. Nah, di belakang dan juga di video kali ini ada banyak banget yang akan dijelaskan ke sobat semua. Ya, salah satunya yaitu cara meracik pupuk, yaitu yang berasal dari sekitar alam kita dan juga sekitar lingkungan kita tanpa susah mencari, tinggal maunya aja sih sebetulnya. Dan banyak banget yang selalu nanya kalau misalkan tanaman hias atau tanaman lainnya harus bagaimana atau harus dengan media tanam apa sehingga bisa simple namun hasilnya bagus. Nah, di video kali ini mungkin sedikit bermanfaat atau juga boleh bermanfaat juga. Nah, ini adalah media tanam yang ada di lingkungan kita, lingkungan sobat semua. Yang pertama ini adalah sekam, dan ini adalah daun bambu tapi tentunya yang udah fermentasi atau udah lama. Ya, ini daun bambu yang selalu ada di lingkungan kita. Kalau yang mungkin hidup di perkotaan agak susah, boleh di skip. Tapi kalau yang misalkan ada, ya seperti ini aja, ikuti secara menyeluruh. Dan juga ini hanya 3 sih. Yang hitam itu adalah abu dari bakaran organik, yaitu dari daun-daun atau dari batang-batang dari ranting kecil yang dibakar, dan itu hasilnya udah disiram dengan air, jadi ya udah termasuk fermentasi. Dan ini semua udah fermentasi, tinggal digabung aja. Nah, ini ukurannya 1 ya, jadi cocok banget. Dan ini kalau di kampungku ya, sekarung gede itu hanya dengan 3.000, yaitu sekamnya. Nah, ini udah cukup, tinggal dikasih aja ke tanaman lain. Nah, ini hasil dari pupuk tadi. Ini untuk segala hal kayaknya bisa ya. Dan ini adalah si Melanocrysum dan cocok banget, hampir ini per kiloan cukup dan cukup bagus karena memang ini juga anthurium bagus juga dengan pupuk tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau misalkan salah satunya nggak ada, boleh. Dan itu 3 itu ya lumayan cukup, 3 jenis tadi. Nah, ini juga cocok untuk per kiloan, terlihat subur kan. Jadi misalkan nggak ada bahan, cuman sekam aja udah bisa. Jadi jangan diambil beban, diambil pusing. Ya udah, tinggal apa aja sih yang ada, tinggal diantara tadi tinggal dipakai aja apa yang ada. Nah, ini perkeladian juga masuk. Pokoknya intinya masuk. Kenapa dipilih dengan jenis tadi? Ya supaya ada sih di mana-mana, gampang dicari sobat semuanya. Ini perkusum juga bagus dengan media tadi. Dan jika ada pertanyaan, gimana sih di perkotaan agak susah daun bambu, boleh di skip atau juga diganti dengan daun yang lain, karena menurutku itu daun-daun yang hasil dari menyapu juga di halaman itu bisa dikumpulin dan difermentasikan. Ini berhubungnya juga cukup jumbo dengan yang tadi, media tanam tadi. Dan ini kalau misalkan mau tonton sampai habis, karena biar nggak gagal fokus, nggak gagal paham, jadi tinggal disimak aja tanaman apa aja sih yang bisa. Nah, kebetulan di tempatku banyak tanaman, jadi
tinggal ditonton aja. Dan ini jenis-jenisnya yang bisa dipakai media tanam seperti tadi ya, seperti ini di video ini. Nah seperti ini juga ada si pilokatak dan ada anthurium, ada kuping gajah ya. Dengan media tanam yang sederhana, nah ini seperti contoh di video ini juga ada anthurium bunga cukup subur. Nah seperti ini, keladi juga berbarengan subur dan apapun sepertinya bisa tumbuh. Nah ini si Peperomia watermelon juga bagus banget, ada Pitonia. Nah semua kan jadi nggak beban lagi kan cara merawat tanaman hias. Intinya setelah aku bikin video, mudah-mudahan aja bisa membantu sobat semua yang kemarin menjadikan malas untuk bercocok tanam untuk merawat tanaman hias. Ya setelah ada video ini mudah-mudahan bisa memulai, atau yang udah lama boleh diikuti. Dan juga tidak lupa yang udah ngikutin, yang udah ngasih subscribe-nya, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel sobat semuanya. Sebagai pengingat aja sih, jadi media tanam sih boleh disamain, cuman penempatan tanamannya harus disesuaikan dengan habitat masing-masing. Kalau misalkan kaktus ya sukanya kan banyak matahari dan nggak terlalu suka hujan, ya udah ditempatkan di tempat yang sesuai dengan karakteristik tanaman tersebut. Nah kalau misalkan ini juga anthurium dan keladi ya agak beda memang. Jadi misalkan anthurium yaitu harus di tempat yang agak jarang tersinari matahari, dan ini sama si Peperomia juga ini hampir cocoknya di tempat teduh. Jadi tinggal pilih-pilih aja dan sesuaikan dengan tempat tanaman tersebut. Walaupun memang di media tanam disamakan, tapi kita harus paham juga dengan karakteristik tanaman tersebut. Semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke?